Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Rini, Bu Aziza, serta Pak Zakiuddin. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas elektrokimia 02. Di sini ingin mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami cari, yaitu tentang electrorefining nikel dari paduan nikel kromium dalam lelehan LiCl KCl. Next. Pada kelompok 1 ini kami ada 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Evana Thayyibah, absen 4. Lalu ada Rafli Pratama, absen 23. Felika Mustika Putri, absen 12. Dan Zidane Ramadan, absen 38. Next. Pada presentasi ini kami akan membahas 4 bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu metode, pembahasan, serta kesimpulan. Next. Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hasil dari jurnal ini, kita harus cari tahu dulu kali ya sebenarnya electrorefining itu apa sih? Nah, jadi electrorefining merupakan suatu proses yang digunakan untuk memurnikan logam lebih lanjut dengan menggunakan prinsip elektrolisis. Nah, proses electrorefining ini sudah banyak banget nih diterapkan di segala macam industri di kondisi saat ini. Nah, salah satunya itu adalah electrorefining pada nikel. Nah, pada electrorefining nikel ini itu menggunakan asam lemah larutannya yang mengandung NiCl2 atau NiSO4. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan larutan asam lemah, itu tuh banyak banget nih side reaction yang dihasilkan, yang mana hal tersebut tuh membuat material yang dimurnikan itu jadi tidak murni 100%, jadinya hasilnya tidak efektif dan juga efisien. Nah, makanya itu supaya kita bisa menghasilkan hasil yang murni bisa 100%, kita harus melakukan kajian lebih lanjut nih terkait hal ini. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Next. Baik, perkenalkan nama saya Zidane Ramadan, nomor absen 38. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode dari penelitian tadi yang sudah dilakukan. Pertama, kita bahas dari materialnya dulu. Material yang digunakan itu adalah elektrolit. Pertama ada elektrolit. Nah, elektrolit yang digunakan itu LiCl, KCl. Leburannya ya, lelehannya kita nggak pakai larutan karena kalau misalnya kita pakai larutan, takutnya air bakal tereduksi dan menghasilkan H2. Dia jadi balapan antara reduksi air sama reduksi si Ni yang mau kita peroleh ini. Habis itu kita pakai elektroda referensi juga, yaitu elektroda referensi kita gunakan Ag, AgCl. Habis itu katode yang kita gunakan adalah stainless steel straw, sama anoda yang kita gunakan ini si anoda nikel kromium alloy. Ini si anoda ini yang mau kita murnikan, si nikel kromium alloy itu yang mau kita murnikan. Ini bentukan sel elektrokimianya bakal kayak gini. Tadi balik lagi prinsip yang kita gunakan adalah prinsip elektrolisis. Terus di sini ada argon glove box, itu tuh dia gunanya untuk mempertahankan tekanan udara biar segitu-segitu aja. Sama di sini bisa dilihat kalau di sini tuh kita juga pakai furnace yang tujuannya untuk menjaga suhu biar tetap segitu-segitu aja. Jadi di sini kita nggak melihat faktor tekanan dan suhu, karena suhu dan tekanannya kita buat tetap. Habis itu tadi nanti di sini si anodanya, si nikel kromium alloynya bakal larut, si nikelnya lebih tepatnya bakal larut, kromiumnya juga sih sebenarnya sedikit, tapi nikelnya lebih banyak nikel yang terlarut. Habis itu nanti nikel ya bakal pindah ke katoda dan nempel-nempel di katodanya. Nanti hasil nikel itu bisa kita ambil. Nah, terus next itu ada, nah nih reaksi elektrokimianya. Di anode reaksi yang terjadi ini Ni menghasilkan Ni2+, terus ada Cr, tadi Cr menghasilkan Cr2+, Cr sama Ni-nya larut. Habis itu di katode ada Ni menghasilkan Ni2+ menghasilkan Ni, ini yang saya bilang tadi bakal menjadi solid, bakal mengendap gitu si Ni-nya di katodenya. Habis itu sama ada Cr2+ menghasilkan Cr. Nah, jadinya karena berkemungkinan banget terjadi ini reaksi si Cr2+ menghasilkan Cr, jadinya Ni yang kita peroleh nggak bisa 100% gitu, palingan 99,9%. Tapi walaupun gitu, lihat di sini di nilai potensial Cr lebih minus daripada Ni. Berarti di sini yang lebih mudah tereduksi itu Ni daripada Cr. Terus ini bisa dilihat fotonya, ada anodenya yang tadinya bagian sini gemuk jadi kurus. Di sini bisa mengecil, bisa kurus gini karena tadi Ni-nya pada terlarut gitu, pada pindah ke katodenya. Terus ini di katodenya mengendap si Ni gini. Nah, terus kenapa bisa bentuk kayak begini nanti bakal dijelasin di faktor-faktor lainnya. Oke. Next. Perkenalkan, nama saya Rafli Pratama dengan absen 23. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi proses electrorefining, yaitu konsentrasi dari ion nikel dalam LiCl KCl.
Konsentrasi ion logam dalam elektrolit memiliki pengaruh signifikan pada beberapa aspek proses electrorefining, seperti laju deposisi dan ukuran produk. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada potensi yang sama, laju pengendapan nikel meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi ion nikel. Pada konsentrasi ion yang tinggi, ion Ne2+ berkurang dengan cepat pada katoda, di mana gas Cl2 terbentuk secara bersamaan di anoda. Gelembung gas klorin yang terbentuk pada permukaan anoda nikel dapat terakumulasi pada antarmuka gas cair, dan bagian tengah anoda nikel pada antarmuka terkorosi karena pembentukan NiCl2 terlarut oleh reaksi nikel dengan Cl2. Oleh karena itu, pada konsentrasi nikel yang tinggi, batangan nikel anodik dapat jatuh ke dalam elektrolit selama electrorefining karena korosi pada elektroda, yang jelas akan menghambat keseluruhan proses electrorefining. Namun pada konsentrasi yang rendah, anoda nikel larut secara bertahap dari bawah ke atas dan tidak ada korosi yang terjadi. Next. Perkenalkan kembali, nama saya Faikan Putri, 12. Nanti saya akan membahas dari segi diagram Purbexnya. Seperti apa yang dijelaskan sama Esa tadi di pendahuluan, bahwa elektrorefining nikel itu elektrorefining nikel yang digunakan harus berada dalam range pH 0,8. Jadi seperti yang dijelaskan Esa tadi di pendahuluan, bahwa proses elektrorefining nikel harus berada di suasana asam atau larutan asam. Nah, bisa dilihat dari diagram Purbexnya itu dilihat di bawah garis ini itu sekitar pH 0 sampai 8. Nah, terus untuk si Ni2+ agar tereduksi menjadi Ni itu bisa dilihat di sini di garis kesetimbangannya itu di sekitar minus 0,5 volt. Jadi kalau untuk menjadikan si Ni2+-nya itu tereduksi lebih banyak atau bisa sesuai dengan kondisi yang ideal, itu harus di bawah minus 0,5 volt. Next. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa si Ni2+ ini dapat langsung tereduksi menjadi logam Ni dalam lelehan garam NiCl HCl, dan 2 elektron diterima dalam proses elektrorefining ini sesuai dengan reaksi yang ada di katodanya. Dan juga elektrorefining nikel pada potensial konstan menghasilkan pembentukan deposit dendritik pada katoda stainless steel kayak yang udah ditunjukin sama Zidane tadi. Ada gambar di katodanya itu bentuknya kayak dendrit gitu. Terus proses elektrorefining secara signifikan dipengaruhi sama konsentrasi NiCl2 dalam LiCl-HCl, dan dekomposisi NiCl2 terjadi pada konsentrasi tinggi, di mana gas HCl2 yang dihasilkan terakumulasi di sekitar dan bereaksi dengan anoda nikel yang nanti kalau bereaksi bisa nyebabin si anoda nikelnya ini korosi, dan kalau ada korosi bisa jadi batang nikelnya ini atau si anoda nikelnya patah dan jatuh ke dalam larutan elektrolit, dan yang seperti yang dikatakan sama Rafli, nanti kalau misalnya patah bisa mengganggu proses elektrorefiningnya. Nah, hal ini tuh menandakan bahwa konsentrasi NiCl rendah lebih menguntungkan untuk elektrorefining nikel, dan juga jurnal ini tuh lebih menekankan ke elektrorefining nikel itu sebenarnya bisa dilakukan di dalam lelehan atau leburan garam, bukan cuma di larutan asam. Next. Ini referensi yang kami gunakan. Kami mengambil dari jurnal yang berjudul Elektrorefining of Nickel from Nickel Chromium Alloy in Molten LiCl HCl. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.